Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bersama saya Mutiara Matondang, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Padmawati Soekarno, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini kembali saya ingin memberikan sebuah penjelasan kepada kita semua berkaitan dengan sejarah sosial masuk dan berkembangnya agama Islam di Thailand. Para pendengar yang budiman, Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antar benua Australia dan daratan Cina. Daratan India sampai Laut Cina. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di Provinsi Phang Nga, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Fatani. Dengan jumlah umat yang menjadi minoritas ini, walau menjadi agama kedua terbesar setelah Buddha, umat Islam Thailand sering mendapat serangan dari umat Buddha. Umat Buddha garis keras, intimidasi, bahkan pernah terjadi pembunuhan massal. Masuknya agama Islam ke selatan Thailand atau Patani tidak bisa dilepaskan dengan masuknya agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Islam masuk ke Patani diduga bukan hanya berasal dari satu daerah, sebab beberapa pendapat menyebutkan Islam tersebar di Patani itu berasal dari Arab, Cina, India, Persia yang kira-kira terjadi pada abad ke-10 Masehi. Dari beberapa pendapat disimpulkan bahwa teori masuknya Islam ke Thailand, terutama Thailand Selatan, tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam di kawasan Nusantara, sebagaimana yang juga dikutip dalam buku sejarah di Asia Tenggara, yaitu pertama mengenai masuknya agama Islam, dan yang kedua tentang asal negara yang menjadi perantara sumber pembawa agama Islam tersebut. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Provinsi Bangkok. Dalam tatanan sosial, Muslim Thailand mendapatkan julukan yang kurang enak didengar, yaitu dengan istilah khaek atau orang luar, pendatang atau tamu. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut tamu-tamu asing atau imigran kulit yang berwarna. Meskipun pada mulanya khaek merupakan terminologi atau untuk makro etnis bagi orang selain orang Thailand, tapi lama-kelamaan istilah tersebut dipakai pemerintah untuk mendeskripsikan kaum Melayu Muslim di selatan Thailand. Proses Islamisasi di Thailand Selatan atau di Patani tidak bisa dilepaskan dari peranan pendidikan. Pada tahap awal, pendidikan informal sangat penting, yaitu kontak informal antara mubaligh dengan rakyat setempat.
Selanjutnya ditindaklanjuti dengan munculnya pendidikan non-formal, dan terakhir timbullah pendidikan formal. Kemudian kebijakan pemerintah Thailand berikutnya pada tahun 1966 adalah mewajibkan seluruh institusi pondok atau lembaga pendidikan keagamaan untuk mendaftarkan diri ke pemerintah di bawah Akta Rongrian Ratson Sasna Islam atau sekolah swasta mengajar agama Islam. Sejak itu mulai perubahan pendidikan pondok di selatan Thailand. Perubahan itu memunculkan timbulnya madrasah di Thailand. Sistem pendidikan di Thailand memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di Indonesia dan terdapat juga perbedaannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course, sekolah kejuruan, dan interest growth program. Dari uraian beberapa pendapat dari ahli sejarah dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, Thailand merupakan bangsa yang disebut juga dengan Muang Thai atau Siam atau negara gajah putih, adalah negara yang terletak di utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai, dan sering agama resmi di Thailand yaitu agama Buddha yang beraliran Theravada. Yang kedua, masuknya agama Islam ke selatan Thailand tidak bisa dilepaskan dengan masuknya Islam ke Asia Tenggara. Rentetan penyiaran Islam di Nusantara ini merupakan satu kesatuan dari mata rantai proses Islamisasi di Nusantara. Kemudian yang ketiga, dalam tatanan sosial, Muslim Thailand mendapatkan julukan yang kurang enak didengar. Kemudian yang terakhir, pendidikan Islam yang dijalankan di Thailand memiliki persamaan dengan pendidikan Islam yang ada di Nusantara. Seperti di Thailand juga ada pondok dan madrasah yang mana sistem pendidikannya sama dengan yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Thailand. Semoga penjelasan ini dapat memberikan referensi dan menambah wawasan kita dalam hal perkembangan agama Islam. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.